Sejahtera itu harus adil dan makmur. Sejahtera itu harus adil dan merata. Tiga hal itu harus terpenuhi. Kalau tiga itu tidak terpenuhi, berarti belum sejahtera. Belum sejahtera. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesemuanya itu sebenarnya ada tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu di tujuan dari Indonesia. Visi misinya Indonesia ke depan itu apa? Mau ngapain? Apa yang harus saya kerjakan? Ya, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan mungkin bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia itu mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia wajib hadir. Ya, dicatat ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia itu punya makna bahwa pemerintah Indonesia wajib hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya. Merasakan nyaman, merasakan aman. Ya. Merasakan aman, merasakan nyaman. Ketika saya bercerita tentang 40 warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan, ya, ketika Bapak cerita tentang 40 warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan, hanya 40 orang loh, hanya 40 orang dari 270 juta. Di mana 40 orang itu adalah warga negara Indonesia yang berada di tengah-tengah kehidupan konflik antara pemberontak Taliban dan pemerintah yang sah yaitu Afghanistan. Tetapi selama 20 tahun itu pemerintah Afghanistan bertarung dengan pemberontak Taliban. Akhirnya kemarin beberapa minggu yang lalu pemberontak Taliban menguasai Afghanistan. 40 warga negara Indonesia itu ingin keluar dari Afghanistan. Help me, tolong kami. Nah, disitulah pemerintah Indonesia wajib hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia. Mereka dijemput oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara sampai di Jakarta, sampai di Indonesia disambut oleh Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI. Sambutan yang luar biasa. Nah, itu yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau di dalam negeri bagaimana Pak Fajar? Kalau di dalam negeri merasa aman, merasa nyaman, tinggal di Indonesia, tinggal di daerah saya, di Cimahi, tinggal di Bandung, tinggal di Kerawang, tinggal di Cikarang, tinggal di Jakarta, tinggal di Papua, merasa aman, nyaman, tidak merasa mendapatkan tekanan, tidak. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Pemerintah harus hadir di sini. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tadi saya sudah mengatakan, sejahtera itu lahir batin. Sejahtera itu adil dan makmur. Sejahtera itu adil dan merata. Ya. Mungkin Bapak juga pernah mengatakan bahwa dari Papua
dari Sabang sampai Merauke harus merasakan listrik. Tapi pertanyaannya, apakah ada rakyat Indonesia yang belum merasakan listrik? Ada. Ada. Dari Sabang sampai Merauke harus merasakan yang namanya internet. Apakah ada yang tidak merasakan? Ada. Ya. Dari Sabang sampai Merauke harus merasakan jalan tol. Apakah ada yang belum merasakan jalan tol? Ada. Ada. Itu yang lagi dikejar oleh Bapak Joko Widodo. Harus merata. Supaya apa? Fokus pembangunan nasional Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Indonesia Timur, kemudian sampai ke Aceh, ke daerah-daerah yang lain. Sejahtera. Kemudian, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari kemarin, Pak Fajar tidak ngajar. Persiapan untuk hari ini ada inspeksi, ada kunjungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mereka akan melihat apakah SMA Sant'Angela siap untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Apakah siap? Siap. Kita siap. Hari ini kita akan mendapatkan kunjungan itu, ya, karena saya merasakan bahwa kami semua, Bapak Ibu Guru dan semua keluarga besar SMA Sant'Angela, keluarga kampus Sant'Angela, itu merasakan bahwa tadi saya mengatakan ada kenyamanan. Belum nyaman Bapak dengan online seperti ini. Nggak nyaman Bapak. Jujur, saya tidak nyaman. Yang kelas 12 sekarang, kakak kelas sekalian, itu hanya setengah semester ketemu Pak Fajar. Kelas 10, semester 1 ketemu dengan Pak Fajar tiap hari. Seminggu 4 kali, karena Bapak di kelas 10 ngajar mereka itu ngajar 2 mapel sejarah Indonesia dan PPKN. Seminggu 4 kali ketemu mereka. Di semester 2 sama sekali nggak pernah ketemu mereka sampai hari ini. Jujur saya secara pribadi nggak nyaman, nggak nyaman sama sekali. Karena saya merasakan bahwa sekarang belajar secara online itu hanya mentransfer ilmu saja, tidak mentransfer karakter. Ya, kalau besok online pun hanya terbatas, hanya 10 orang di dalam kelas. Minimal merasakan aura gitu. Aura itu ada siswa, ada murid, kita bisa ngobrol. Ya. Auranya dulu, suasana dulu hadir di ruang kelas ini. Sekarang Bapak di kelas sendiri, ya, di kelas sendiri saya ngajar nih di kelas berapa nih? Saya ngajar di ruang kelas berapa ini? Saya melihat ada kursi, 10 kursi kosong sudah siap. Ya. Kalau Bapak secara pribadi juga mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saja. Jangan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, sepele saja. Bagaimana budaya antri, ngajarin budaya antri. Bagaimana ngajarin cuci tangan. Bukan matematika, kimia, fisika yang jelimet nggak karu-karuan. Ini sederhana, karena nanti di kehidupan yang nyata kamu akan ketemu banyak orang.